Apa itu murur dan tanazul dalam ibadah haji? Bagaimana skemanya dan perbedaan antara keduanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Banyak jamaah haji masih bingung membedakan apa itu murur dan apa itu tanazul. Padahal dua istilah ini sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji, terutama saat puncak haji di Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Di video ini kita akan membahas dengan bahasa yang sederhana dan mudah difahami tentang apa itu murur, apa itu tanazul, bagaimana tata cara pelaksanaannya, siapa saja jamaah yang biasanya mendapatkan skema ini, apa perbedaan utama murur dan tanazul, dan apakah keduanya sah menurut syariat, dan bagaimana jamaah agar tidak bingung saat pelaksanaan di lapangan. Banyak jamaah yang sering tertukar antara murur dan tanazul karena keduanya sama-sama berkaitan dengan pergerakan jamaah saat mabit di Muzdalifah dan Mina. Padahal praktek, tujuan, dan tata caranya berbeda. Murur adalah skema pergerakan jamaah dari Arafah melewati Muzdalifah tanpa turun dari bis atau tanpa mabit penuh di Muzdalifah, lalu langsung menuju Mina. Biasanya murur diberikan kepada jamaah lansia, resiko tinggi, disabilitas, atau jamaah tertentu demi keamanan dan kelancaran. Dalam pelaksanaannya, jamaah tetap melewati wilayah Muzdalifah setelah tengah malam sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah, meskipun tidak turun dan menginap lama di sana. Sedangkan tanazul adalah skema bagi jamaah yang tidak menginap di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel setelah melontar jumroh dan kemudian datang lagi sesuai jadwal lontar berikutnya. Skema ini biasanya diterapkan untuk mengurangi kepadatan di Mina dan membantu kenyamanan jamaah, khususnya yang hotelnya berada dekat di area Jamarot. Tata cara murur. Yang pertama, wukuf di Arafah hingga waktu maghrib. Yang kedua, berangkat menuju Muzdalifah pada malam hari. Yang ketiga, bis tetap berjalan melewati kawasan Muzdalifah. Yang keempat, jamaah membaca talbiyah dan berzikir selama di perjalanan. Dan yang kelima, setelah melewati Muzdalifah, jamaah langsung menuju Mina. Tata cara tanazul. Yang pertama, jamaah melontar jumroh sesuai jadwal. Kedua, setelah selesai, jamaah kembali ke hotel. Yang ketiga, tidak bermalam penuh di tenda Mina. Dan yang keempat, jamaah kembali lagi ke Mina saat jadwal melontar Jamarot berikutnya. Adapun perbedaan yang paling penting di antara murur dan tanazul adalah: 1. Murur berkaitan dengan mabit di Muzdalifah, sedangkan tanazul berkaitan dengan mabit di Mina. Yang kedua, murur dilakukan saat perjalanan dari Arafah ke Mina, sedangkan tanazul dilakukan setelah aktivitas melontar jumroh di Mina. Yang ketiga, murur biasanya memakai bis tanpa turun dari bis, sedangkan tanazul memungkinkan jamaah kembali lagi ke hotel. Maksudnya pulangnya ke hotel ya, bukan ke tenda. Murur dan tanazul merupakan bagian dari ikhtiar penyelenggaraan haji untuk menjaga keselamatan jamaah di tengah jutaan orang yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama. Selama dilaksanakan sesuai ketentuan dan bimbingan dari petugas, murur dan tanazul tetap sah dan diperbolehkan dalam pelaksanaan ibadah haji.
Dasar hukum murur. Dasar hukum murur terdiri dari yang pertama, mabit di Muzdalifah menurut mayoritas ulama adalah wajib haji, bukan rukun. Karena itu, ketika ada uzur syar'i seperti lansia, sakit, disabilitas, resiko tinggi, atau kepadatan ekstrim, kewajiban tersebut dapat diberi keringanan. Yang kedua, dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu untuk tidak mabit secara sempurna di Muzdalifah, seperti perempuan lemah dan orang yang memiliki uzur. Yang ketiga, berdasarkan kaidah fikih, al-masyaqqah tajlibut taisir, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan, dan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yang artinya mencegah bahaya didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. PBNU dalam Munas tahun 2025 juga menetapkan bahwa murur dibolehkan karena faktor keselamatan jamaah dan kepadatan yang luar biasa di Armuzna. Dasar hukum tanazul. Dasar hukumnya meliputi yang pertama, mabit di Mina juga termasuk wajib haji, sehingga dalam kondisi tertentu dapat diberikan dispensasi. Yang kedua, dalam fikih terdapat contoh rukhsah bagi penggembala dan petugas pelayanan untuk tidak mabit di Mina karena adanya kebutuhan dan maslahat. Yang ketiga, tanazul dianalogikan dengan rukhsah tersebut karena tujuannya menjaga keselamatan jamaah dan mengurangi kepadatan di Mina. Dalam keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dijelaskan bahwa tanazul boleh dilakukan jika ada satu, uzur syar'i, yang kedua, kebutuhan mendesak, dan yang ketiga, kepadatan yang membahayakan jamaah. Teman-teman, murur dan tanazul dibangun atas prinsip satu, menjaga jiwa atau hifdun nafsi, yang kedua, menghindari bahaya, yang ketiga, memberi kemudahan bagi jamaah rentan, dan yang keempat, menjaga ketertiban pelaksanaan haji. Karena itu, murur dan tanazul dipandang sah secara syariat, dibolehkan di dalam fikih, dan diterapkan sebagai solusi kemaslahatan jamaah haji. Demikianlah penjelasan tentang murur dan tanazul. Semoga video ini bisa membantu jamaah lebih tenang, lebih siap, dan lebih memahami sistem pelayanan haji tanpa mengurangi kekhusyuan ibadah. Jangan lupa share video ini kepada keluarga atau teman yang akan berangkat haji agar semakin banyak jamaah yang paham sebelum berangkat ke tanah suci. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.